Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Praktikum Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bapak Deskoni Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, dan Ibu Dewi Pratita Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, serta teman-teman yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Dea Sulistiana, 2. Vina Amelinda, 3. Jessica, 4. Dina Agustin, 5. Miftahul Jannah, 6. Ida Melisa, 7. Siska Amelia, yang terakhir Vita Nur Oktavia. Dalam video kali ini kami akan membahas mengenai pengenalan laboratorium TIK. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, simak video berikut ini. Laboratorium TIK adalah singkatan dari Laboratorium Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang merupakan fasilitas atau ruang di institusi pendidikan atau perusahaan yang dilengkapi dengan perangkat keras dan perangkat lunak komputer, serta infrastruktur jaringan yang memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai kegiatan terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam pembelajaran, Laboratorium TIK adalah sebuah fasilitas yang dirancang khusus untuk mendukung proses pembelajaran yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Laboratorium TIK dapat memiliki berbagai fungsi dan manfaat dalam konteks pembelajaran, antara lain 1. Menyediakan akses ke perangkat keras dan perangkat lunak, 2. Mendorong pembelajaran interaktif, 3. Memfasilitasi kolaborasi dan tim kerja, 4. Memberikan akses ke sumber daya pembelajaran digital, 5. Memudahkan pengajaran berbasis proyek, 6. Menyediakan lingkungan yang aman dan terkendali. Sehingga, secara keseluruhan, Laboratorium Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah sarana penting untuk mendukung pengajaran dan pembelajaran TIK yang efektif dan relevan, dengan memberikan akses ke perangkat lunak dan perangkat keras yang diperlukan, serta menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran interaktif dan kolaboratif. Laboratorium TIK membantu mempersiapkan siswa untuk menghadapi tuntutan dunia yang semakin didorong oleh teknologi. Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi merupakan prasarana penunjang utama sumber daya teknologi dalam rangka terselenggaranya proses penyebaran informasi. Infrastruktur LabTIK antara lain yang pertama, perangkat keras. Perangkat keras merupakan peralatan fisik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan, dan mengeluarkan data dalam bentuk informasi. Contohnya, ada server, klien berupa PC, smartphone, dan netbook. Lalu ada jaringan dan storage. Yang kedua ada perangkat lunak. Perangkat lunak merupakan kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu pada komputer. Contohnya, sistem operasi, middleware, dan basis data. Adapun komponen infrastruktur LabTIK antara lain, yang pertama, platform peranti keras komputer. Yang kedua, platform sistem operasi. Yang ketiga, platform peranti lunak komputer. Yang keempat, manajemen dan penyimpanan data. Yang kelima, platform jaringan atau telekomunikasi. Yang keenam, platform internet. Yang ketujuh, layanan dan konsultasi integrasi sistem. Strategi pengelolaan sarana laboratorium TIK. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam pengelolaan sarana laboratorium TIK. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan harus meliputi kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan, penghapusan, evaluasi, dan pengendalian yang bertujuan sebagai sarana atau tempat belajar. Yang kedua, pengadaan. Pengadaan barang inventaris laboratorium TIK dan bahan praktik harus dilakukan dengan cara yang cermat dan transparan. Perlu diperhatikan bahwa pengadaan sarana harus sesuai dengan kebutuhan dan standar pendidikan. Yang ketiga, pemeliharaan. Pemeliharaan dan perawatan sarana laboratorium TIK harus dilakukan secara berkala dan dengan baik. Belum ada tenaga profesional yang khusus menangani manajemen sarana tersebut, maka perlu diperhatikan untuk memperkuat tenaga kerja yang terlibat. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi ini dapat mengidentifikasi kendala dan mengarahkan pengembangan program pengelolaan laboratorium TIK. Yang kelima, kesehatan dan keamanan.
Perlu diperhatikan kesehatan dan keamanan dalam penggunaan sarana laboratorium TIC. Penggunaan teknologi Thin Clean dan Workgroup dapat meminimalkan pemakaian hardware. Lalu yang keenam ada pengendalian. Pengendalian dan pengawasan penggunaan sarana laboratorium TIC harus diperhatikan secara berkala dan dengan baik. Penggunaan TIC harus mendukung proses pembelajaran TIC sesuai dengan amanat dan tuntutan kurikulum terbaru. Lalu yang ketujuh, ada pengembangan. Pengembangan peralatan dan fungsi laboratorium TIC harus dilakukan secara terus-menerus. Strategi pengembangan dapat meliputi penataan infrastruktur, pengadaan komputer rakitan, optimasi sistem manajemen, dan penggunaan teknologi Thin Clean. Tata letak laboratorium. Umumnya, ada beberapa hal dalam tata letak laboratorium, yaitu 1. Tidak terletak di arah angin agar terhindar dari polusi tempat lain. 2. Mempunyai jarak cukup jauh terhadap sumber air untuk menghindari pencemaran air. 3. Mempunyai saluran pembuangan tersendiri. 4. Mempunyai jarak cukup jauh terhadap bangunan lain untuk memperoleh ventilasi yang cukup dan penerangan alami yang optimal. 5. Terletak pada bagian yang mudah dikontrol. Beberapa tata letak yang dapat digunakan untuk laboratorium TIC antara lain 1. Komputer menghadap ke samping. Ini adalah tata letak yang direkomendasikan di mana komputer dipasang di pinggir ruangan dan siswa dapat berjalan bebas di antara komputer. 2. Tata letak komputer menghadap ke depan. Ini adalah tata letak yang biasa digunakan di mana komputer dipasang di depan ruangan dan siswa dapat berjalan di belakangnya. 3. Tata tertib penggunaan laboratorium komputer. Ini adalah tata letak yang diterapkan untuk mempertahankan kelancaran dan kerapian laboratorium komputer. 4. Tata letak meja dan kursi untuk kegiatan di laboratorium dengan ukuran meja minimal 70 cm dan kursi yang diberikan sandaran minimal 50 cm serta kursi yang mudah untuk dipindahkan. 5. Tata letak meja guru dengan ukuran minimal tinggi 90 cm, lebar 100 cm, dan panjang 120 cm yang diletakkan pada posisi tengah menghadap para siswa atau mahasiswanya. 6. Menyediakan lemari untuk menyimpan perlengkapan dan menjaga agar tidak rusak. Lemari diletakkan di pinggir bagian depan. Aplikasi keamanan di laboratorium TIK. Keamanan jaringan komputer sebagai bagian dari sebuah sistem yang sangat penting untuk menjaga validitas dan integritas data serta menjamin ketersediaan layanan bagi penggunaannya, baik siswa, guru maupun administrasi. Sistem harus dilindungi dari segala macam serangan dan usaha-usaha penyusupan atau pemindaian oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Dalam hal menentukan security policy, kebijakan harus mencakup tanggung jawab A. User pada keamanan jaringan. B. Administrator pada keamanan sistem. C. Resource network. Berikut ini beberapa interface aplikasi software yang digunakan dalam pengolahan laboratorium komputer. A. IP Scan. IP Scan dimanfaatkan sebagai tool ringan dan termasuk software yang bebas di-download untuk mengetahui internet protokol dari masing-masing host atau komputer klien untuk siswa. B. Port Scan. Port Scan dimanfaatkan sebagai tool ringan dan termasuk software yang bebas di-download untuk mengetahui port atau yang terbuka maupun tertutup di dalam remote access dari host-host yang ada. C. WinSCV. Pemanfaatan seringkali untuk kepentingan remote access antar komputer baik yang berbasis Windows maupun Linux. D. NetOpe-Admin and NetSupport dimanfaatkan di dalam pengolahan sebuah laboratorium komputer untuk melakukan monitoring terhadap aktivitas para siswa dalam memanfaatkan komputer sebagai media pembelajaran dan pelatihan. Sekian penjelasan dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.